Rasil TV untuk Islam yang satu. Baik Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan dengan dialog di pagi hari ini bersama Dr. Tifauzia Tiasuma yang sudah terhubung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Tifa? Baik, alhamdulillah. Gimana? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, di kesempatan ini singkat saja Dr. Tifa, kami ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait G20 ya, yang masih yang menjadi perhatian dunia juga ini. Kalau nggak salah Selasa lalu Pak Jokowi ini memfokuskan membahas mengenai masalah kesehatan global. Nah, Jokowi juga mengingatkan negara-negara G20 untuk tidak lengah meskipun dunia semakin pulih ya dari pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu juga Jokowi menyatakan pembentukan dana pandemi yang telah berhasil dilakukan G20 harus diikuti dengan penambahan kontribusi pendanaan sehingga berfungsi secara optimal. Mohon tanggapannya, Dok, mengenai hal ini. Ya, pertama begini sih, ada mungkin suara saya sepertinya feedback ya. Cukup bagus, Dok. Silakan dan Bagus, bisa dilanjutkan ya. Baik. Jadi saya melihat ada ya 2 atau 3 poin lah ya. Pertama itu dari sisi urgensi ya, dari sisi kedaruratan gitu. Kita ini sekarang kan memang mendapatkan serangan dalam bentuk pandemik gitu kan, artinya secara global ya. Tapi sebetulnya dalam 2,5 tahun ini menuju tahun ketiga pandemi ini kan sebenarnya banyak sekali pelajaran dan evaluasi ya. Apakah memang pandemi itu betul-betul semengerikan atau betul-betul luar biasa yang sebagaimana yang selama ini disampaikan di media, atau sebetulnya banyak hal yang perlu dievaluasi. Nomor 1 adalah dari sisi tingkat kematiannya ya. Artinya dari case fatality rate-nya itu kan sampai dengan hari ini hanya tinggal 0,5 dan secara gradual tuh menurun dengan cepat ya selama 2 tahun, mulai dari CFR 10% sampai sekarang menjadi 0,5. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi scientific base-nya itu, kita menghadapi virus yang makin lama makin lemah ya. Kemudian hanya dampaknya ya, artinya karena memang antisipasi lokal Indonesia maupun global itu kan melebihi dari yang seharusnya, maka kan terlihatnya seakan-akan jadi suatu bencana yang luar biasa hebat gitu. Itu sebetulnya sih biasa-biasa saja gitu. Kita menghadapi satu virus yang memang pada awalnya itu terlihat sangat luar biasa, tetapi dalam 1 tahun, 2 tahun itu turun tingkat risikonya itu dengan cepat. Jadi ini persoalannya kan bagaimana policy itu didriving sesuatu, katakanlah oleh sesuatu, saya nggak bilang halusinasi ya, tapi oleh sesuatu informasi yang tidak didukung oleh scientific base yang kuat untuk menyatakan bahwa ini pandemi betul-betul berbahaya. Nah, lanjutannya yang kedua adalah di acara G20 kemarin itu kan ada pandemic fund ya, sesi pandemic fund itu di mana keputusan global itu akan ada satu konsorsium yang dinamakan pandemic fund yang terdiri atas lembaga-lembaga kesehatan dunia, dalam hal ini WHO, kemudian juga pharma industries, kemudian negara-negara sebagai anggotanya, yang mereka yang menjadi anggota itu harus berkomitmen untuk menyerahkan sejumlah dana untuk fund tersebut ya. Nah, kalau lihat dari poin yang pertama kan kita mestinya ya harus bukan review dulu seberapa jauh, seberapa penting sih urgensi dari pandemic fund ini gitu.
Lalu kemudian dana atau fund yang dikumpulkan itu untuk apa gitu kan? Untuk pembangunan apa? Untuk pembangunan vaksinasi kah? Atau untuk apakah ya? Itu kan masih juga belum dijelaskan. Lalu kemudian ketiga tuh benefitnya, manfaatnya untuk apa gitu kan? Apakah dengan pandemic fund ini artinya dunia gitu itu sudah meramalkan akan ada pandemik berikutnya? Nah itu kan berarti perlu pertanyakan lagi kan? Iya. Seakan-akan seperti dunia itu menunggu pandemi berikutnya gitu kan, itu kan aneh sekali gitu kan. Apakah tidak cukup selama ini kebijakan-kebijakan kesehatan yang dilakukan? Mengapa mesti harus ada pandemic fund gitu, seakan-akan bahwa di masa depan itu dunia bakal terus-menerus diserang oleh berbagai macam pandemi gitu. Iya, ini pandemic fund juga tidak terkumpul cukup banyak ya, 1,5 miliar US dollar gitu ya, 2,3. Iya, dan itu kan dana sharingan ya, maksudnya dana, dan kita kan ya itu persoalan dana lagi ya. Kita ini bukan negara yang berkelebihan loh. Kita hutangnya saja udah 1-2 triliun per hari kan. Kita berhutang itu. Kayak keluarga harus mengandalkan hidupnya dari pinjol gitu kan ya. Yeah. Negara kita itu tingkat hutangnya itu 1-2 triliun loh per hari. Penambahan itu berarti kalau dihitung dari itu berarti dalam 1 tahun tuh setidaknya kita menambah hutang 300-an triliun per tahun gitu. Artinya kita negara yang jauh dari berkelebihan gitu. Jadi dari mana uang yang kita akan sumbangkan untuk pandemic fund itu? Kan nggak lucu kita menyumbang dana tapi dana sumbangan itu dari hutang, kan nggak lucu gitu. Karena banyak sekali kok sebetulnya hal-hal yang bisa kita kelola sendiri di tanah air dan bahkan mungkin menghasilkan uang. Misalnya ya, kita punya pabrik farmasi, ini kalau boleh dibilang Bio Farma itu kan pabrik farmasi, pabrik penghasil pabrik produsen vaksin yang umurnya udah lebih dari 100 tahun dan kita adalah produsen beberapa vaksin yang ternama di dunia. Kenapa kita nggak membuat vaksin dan kita menjual gitu? Daripada kita menyumbangkan uang untuk membuat vaksin lagi, kan bukankah kita lebih baik untuk kepentingan negara kita itu kita memproduksi vaksin dan kita menjual sehingga mendapatkan pemasukan dari jualan vaksin tersebut dibandingkan dengan alih-alih kita menyumbangkan dana yang kemudian nanti dana itu akan dikelola dan kemudian digunakan oleh pabrik farmasi di luar gitu loh. Kan serba terbalik-balik ini. Iya, kebijakannya itu serba terbalik-balik dan diberitakan juga tidak hanya yang terkumpul dari negara-negara tersebut, dari IMF juga ada juga dana yang terkumpul dari bantuan IMF sebesar 81,6 miliar Dok, terkait pandemic fund ini. Iya, artinya dana itu sebetulnya nanti tuh addressing-nya kemana gitu kan, dan untuk urgensinya mana. Jadi kan harusnya itu buat dulu kan, urgent importantnya itu dibuat dulu gitu loh. Kan yang perlu dievaluasi sebetulnya kan dari dalam ya. Terkait dengan pandemi itu kan yang harus dievaluasi dan harus diperkuat itu kan penguatan dari dalam, yaitu kapasitas secara kualitas dan kuantitas dari Paskes dan Nakes kita kan yang penting itu sebetulnya. Paskes ya, fasilitas kesehatan serta Nakes kita ini yang harus sebetulnya harus diperkuat secara kuantitas, secara jumlah dan secara kualitas. Bukan kemudian kita sibuk untuk mengikuti gitu kan, mengikuti inisiatif dari luar yang sebetulnya tidak seperti yang sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia gitu loh. Ini yang kebingungan kan orang Eropa dan Amerika ya, karena kan dari pengalaman pandemi kemarin itu sebetulnya jumlah kasus terbanyak dan jumlah kematian terbesar itu kan dialami oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang total kasusnya itu mencapai 77 hampir 80% dari seluruh kasus yang terjadi untuk COVID ini. Sedangkan kita di Asia Selatan seperti Indonesia ini kan kasusnya sebetulnya sangat sedikit kalau lihat dari akumulasi dunia gitu ya, dibandingkan ya rasio. Jadi artinya sebenarnya kita itu tidak terlalu harus khawatir amat gitu. Jangan-jangan nanti kita dananya kemudian nanti dari dana tersebut yang dikumpulkan di pandemic fund itu bukan untuk kita tapi untuk mendanai mereka yang sekarang memang notabene karena perang dunia ketiga karena Rusia, Ukraina dan akan meluas itu
yang menjadi ketakutannya mereka bukan kita baik-baik aja dari sisi pandemik ya. Tidak Iya. baik-baik saja dari sisi yang lain, tapi dari sisi pandemik itu sebenarnya kita baik-baik aja saat ini. Baik dok, ini terkait G20 juga diberitakan dokter juga menyoroti mengenai kemewahan konferensi G20 nih dok. Bagaimana dok Iya. mengenai hal ini? Ya sebetulnya kalau soal dana yang mesti dikeluarkan kan kita juga tahu dari media bahwa perhelatan 2 hari itu kan membutuhkan dana 1,2 triliun ya. Iya. Ya, dan itu mesti keluar dari uang negara itu. Artinya kan besar kemungkinan ya itu hutang lagi begitu kan. Artinya nambah hutang gitu. Kita ini kan kayak kalau boleh dibilang negara seperti keluarga yang sudah kebanyakan hutang dibanding dengan pemasukan itu pertama. Lalu harusnya kan dari kita mengeluarkan dana 1,2 triliun itu hasilnya apa ya? Hasilnya apa? Ini kan masih berupa janji semua kan? Ada investasi yang 500 triliun, ada ini, ada itu tuh kan masih janji semua, belum ada realisasinya gitu. Dan orang banyak pengamat, banyak ahli yang juga menyatakan bahwa kali ini tuh perhelatan G20 itu nggak ada urgensinya kan? Karena praktis sebetulnya inti itu cuma 1 hari. Kemudian yang hadir juga nggak semuanya. Negara-negara yang seharusnya dikumpulkan karena kepentingan Anda membahas perdamaian, menghentikan perang juga malah nggak datang gitu kan. Iya. Kemudian ini meaningless gitu loh. Acara ini tuh meaningless kan dibandingkan dengan tujuannya itu tercapai apa tidak itu. Ya saya bukan ahlinya untuk menghitung itunya ya, cost and benefitnya tuh bukan saya ahlinya, tapi saya sebagai orang awam di sana melihat ya bahwa acara kali ini tuh ya tidak sepadan dengan effortnya gitu. Baik dok, kita selanjutnya menyoroti mengenai berita kapal Rumah Sakit Angkatan Laut Peace Ark ya yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk nih untuk melakukan misi kemanusiaan bersama Angkatan Laut Indonesia dari tanggal 10 ya kalau nggak salah sampai besok 18 November nih. Nah gimana dok mengenai hal ini? Ya itu juga ada paling tidak tuh ada 2 aspek ya. Pertama itu dalam sisi urgensi lagi gitu ya. Ini ada kapal dan kapal itu kan kapal tentara. Kapal tentara yang berisikan dokter-dokter tentara kan. Artinya mereka tentara yang dokter gitu kan. Nah lalu kemudian mereka mendarat. Kita masih belum clear ya, rakyat masih belum mendapatkan penjelasan yang clear mengapa mesti mendarat ke Indonesia. Lalu kemudian bukan sekedar mendarat, mereka ternyata beroperasi kan, minta izin untuk memberikan pelayanan kesehatan ya. Di dalam arti memberikan fasilitas memberikan pelayanan kesehatan kan kepada rakyat Indonesia gitu. Nah ini kan apa urgensinya gitu kan? Apakah kita kehabisan atau kekurangan dokter? Nah gitu kan tidak. Lalu kemudian di mana urgensi? Apakah sedang terjadi bencana seperti tsunami Aceh yang membutuhkan memang bantuan tenaga kesehatan dari luar? Kan tidak gitu kan. Itu kan seperti kapal yang tidak punya tujuan jelas, terus kemudian dia turun tiba-tiba karena iseng, lalu mereka minta izin buat buka bakti sosial gitu kan, pengobatan gratis gitu. Ya itu kan masalahnya kan mereka negara lain dan harus diingat ya, ini hal yang kedua yang sangat penting. Angkatan laut lagi ya. Iya, Cina menjadi asal dari pandemi ini terjadi loh, ya kan? Jadi virus COVID itu berasal mula dari mana kan? Dari Cina. Kita tidak tahu apakah tentara-tentara itu steril ataukah mereka membawa infeksi gitu kan kita nggak tahu gitu loh. Apakah mereka datang itu disterilisasi dulu kan kelihatannya juga tidak ya kalau dari video-videonya itu. Kemudian setelah itu mereka memberikan pelayanan pengobatan kepada warga negara Indonesia gitu. Itu kan berarti kan sudah sudah katakanlah ada banyak hal yang dicederai kan, misalnya undang-undang kesehatan. Sekarang ini jangankan dokter asing ya, dokter Indonesia saja kalau mau mengobati pasien kan dia harus punya SIP, dia harus punya STR kan gitu, tidak semata-mata dia dokter lalu dia boleh mengobati orang kan. Apalagi ini dokter asing. Nah dokter asing itu kan dia perlu memiliki banyak sekali mengurus perizinan segala macam gitu kan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di negara yang lain gitu kan.
Nah, tetap ada undang-undang pengecualian, undang-undang kedaruratan kesehatan. Kalau misalnya memang terjadi bencana, lalu kita kekurangan tenaga kesehatan, lalu ada tenaga kesehatan dari negara lain diizinkan. Tetapi kan sekarang ini tidak bisa diberlakukan undang-undang kedaruratan kesehatan dalam hal ini gitu. Tidak ada kedaruratan sama sekali gitu kan, seperti itu. Jadi yang nomor 3-nya saya khawatirkan tercederainya kedaulatan Indonesia gitu. Seakan-akan seperti Indonesia itu nggak lagi menjadi suatu negara yang punya kedaulatan, punya undang-undang yang bisa ditegak. Kok seakan-akan jadi semua orang berasal dari negara lain itu bisa seenaknya saja menjalankan aktivitasnya di Indonesia gitu loh. Baik dok. Selanjutnya ini mengenai tweet Dr. Tiva yang menyoroti waskita yang mau melego tol lagi nih dok. 5 ruas masuk antrean sampai 2025. Saya bacakan beritanya. PT Waskita Karya berencana untuk melego kembali kepemilikannya di beberapa ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 5 ruas jalan tol yang antri untuk dijual nih. Bagaimana dok penjelasannya dok? Ya, saya ini kapasitas saya sebagai saya sebagai katakanlah aktivis sosial politik dan kesehatan gitu ya, dan juga sebagai rakyat yang risau, galau dan khawatir dengan kondisi ini karena dulu 8 tahun yang lalu saya termasuk bagian dari yang euforia gitu loh, karena pembangunan jalan, infrastruktur dan sebagainya itu menjadi impian saya sebagai dokter dan aktivis yang bergerak di lapangan. Bertemu dengan penduduk Indonesia yang sangat terpencil, yang sangat kesulitan untuk mengakses kemajuan dan berbagai macam kebutuhan yang mereka perlukan gitu. Infrastruktur amat sangat penting kan gitu. Sehingga pada waktu 8 tahun yang lalu ketika terlihat bahwa pemerintah ini sangat concern dengan infrastruktur dan pembangunan jalan, ya saya termasuk orang yang sangat happy gitu. Sangat gembira. Cuma setelah along the way gitu ya, setelah berjalan tahun demi tahun berjalan loh, ternyata infrastruktur yang dijual itu yang dibikin itu, dibangun itu ternyata dijual gitu kan. Itu menimbulkan kekecewaan kan, apalagi jualnya jual murah. Jadi sekarang BUMN yang bertugas untuk membangun semacam Waskita Karya, ada Wijaya Karya, ada karya-karya yang lain itu ternyata petugas sekarang bukan petugas pembangun tapi petugas penjual gitu ya. Nah ini yang ya mungkin data atau evidence yang saya miliki akurat ya, tapi ini menjadi catatan bagi kami semua, bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia yang harus kritis di dalam mencermati hal-hal seperti ini. Dan tentu saja kita membutuhkan jawaban yang clear ya, sekali lagi jawaban yang clear dari pemerintah gitu. Apa sih maksudnya menjual segala infrastruktur yang sesungguhnya itu dibangun dengan darah keringat dan air mata dari rakyat gitu. Susah payah ini pajak, susah payah membayar, tapi kemudian hasil dari itu tuh dijual gitu kan. Baik dok, terima kasih atas waktunya, atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Mudah-mudahan buat bermanfaat dokter. diskusi kita pagi ini. Ya. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan dok ya. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.